Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adhihya Muhammad dengan NIM 073002000036, jurusan Teknik Pertambangan Universitas Trisakti Jakarta. Pada video kali ini saya akan menampilkan dan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Peralatan Tambang kelas B. Pembahasan materi yang saya bawakan dan saya pilih ini ada 3. Yang pertama, menjelaskan jenis-jenis komponen dan fungsi penggerak dari alat dragline dan juga batuan ekskavator atau BWE. Yang kedua, menjelaskan siklus dari operasi alat electric shovel dan juga load haul dump. Yang ketiga, menjelaskan perhitungan produktivitas ban berjalan beserta contoh soalnya. Materi pertama yaitu dragline. Dragline ini adalah alat untuk menggali, memuat dan juga mengangkut sebuah material atau bahan galian, yang misalnya menggali lapisan batu bara, membuat material ke dalam dump truck, dan juga mengangkut atau memindahkan material ke tempat penimbunan yang dekat dengan tempat galian. Nah, alat dragline ini ternyata cocok untuk menggali lost material, menggali di bawah working level di mana dragline berada, menggali material-material di bawah air, menggali soft material dengan syarat ukuran track dari dragline halus yang pertama lebih lebar dan juga lebih panjang daripada ukuran semestinya. Nah, hal ini dimaksudkan untuk menghindari amblasnya dragline pada daerah yang terdiri dari soft material. Masuk ke jenis-jenis dragline. Dragline ini mempunyai 2 jenis. Yang pertama ada crawler dragline dan juga walking dragline. Yang pertama tentang dragline crawler dengan gambar sebagai berikut, memiliki karakteristik mesin diesel, kapasitas 6-18 yard, horsepower 550 sampai 2000, memiliki berat 375 sampai dengan 750.000 lb, panjang bam 90 sampai 200 feet, yaitu boomnya itu bergerak, kecepatan jalannya 1 mph. Selanjutnya ada walking dragline dengan gambar sebagai berikut, memiliki karakteristik mesin elektrik, kapasitas 9 sampai 220 yard, horsepower 1200 sampai dengan 24.000, memiliki berat 1 juta sampai 30 juta lb, panjang bamnya itu 175 sampai 375 feet, bamnya tetap tidak berjalan, lalu kecepatan jalannya ini 0,15 mph. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam dragline. Jadi didasarkan pada mountednya ini, dragline digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama crawler mounted dragline, yang kedua wheel mounted dragline, dan yang ketiga truck mounted dragline. Next, kita masuk ke bagian komponen. Ini yang pertama ada komponen crawler dragline dengan komponen yang bernama boom hose cable. Hose cable ada boomnya, situ ada drag cable dan dump cable, ada ferrit, ada drag chain, ada bucketnya, dan juga ada hose chain, yaitu dengan gambar reelnya seperti di sebelah kanan. Next ada komponen walking dragline, yang bagian A ini walking cam, B walking show, C tube atau tub, D revolving frame, yang E hose, ada yang F ini ada A-frame, yang G ada mousse, yang H ada boom atau bump, I suspension cable, J boom point, K ini hose cable, L ini hose chain, yang M dump cable, lalu yang N ini drag cable, lalu yang O ini ada bucket, yang P ini ada drag chain, dan yang terakhir itu bagian D ada ferrit. Siklus produksi dragline itu ada 3. Yang pertama itu penggalian atau jigging, yang kedua pemuatan atau loading, yang ketiga ini pemindahan atau transporting. Lalu dibantu dengan gambar di sebelah kanan, yaitu itu ada gambar jigging forces dan juga jigging profile. Fungsi daripada penggerak dragline itu sudah ada gambar di sebelah kiri, itu ada gambar swing atau motor, dan juga ada propel, ada walking, ada crawler, lalu ada bagian hoist-nya atau motor, lalu ada bagian drag-nya, dan juga itu sebagai motornya. Yang pertama propel digerakkan oleh motor listrik, lalu yang kedua ada hoist, cable, dan drum digerakkan oleh motor, yang ketiga ini drag, cable, dan drum digerakkan oleh motor, lalu yang keempat ini rotasi, alat digerakkan oleh motor listrik. क्या
क्या फोन किए हैं? हो गया चार्जिंग कंप्लीट। हाँ हाँ अभी हम खेल रहे हैं 10-15 आधा घंटा में। बोला के ऊपर आता मत Selanjutnya kita masuk ke materi bucket wheel excavator atau BWE. Jadi bucket wheel excavator ini adalah alat berat yang digunakan pada surface mining dengan fungsi utama sebagai mesin penggali terus-menerus atau bisa kita katakan continuous digging machine dan dalam skala besar. Nah, jadi fungsinya ini memang mirip ekskavator, namun prinsip kerjaannya itu sedikit berbeda. BWE mempunyai banyak bakat yang diletakkan pada sisi roda raksasanya. Jika roda raksasa itu berputar, maka bucket akan menggali permukaan tanah secara terus-menerus. Dibantu dengan pemahaman gambar sebagai berikut. Ada di sebelah kanan gambarnya. Bisa kita lihat secara seksama bahwa di dalam roda raksasa itu terdapat bucket-bucket yang digunakan untuk menggali tanah atau material yang akan digali. Jenis-jenis bucket wheel excavator itu ada 3. Yang pertama, BWE ukuran stripping wheel besar dengan gambar sebagai berikut. Yang kedua, BWE ukuran wheel medium dengan gambar sebagai berikut. Yang ketiga, BWE ukuran wheel kecil dengan gambar sebagai berikut. Masuk ke komponen bucket wheel excavator. Di situ sudah ada gambar yang terdapat huruf-huruf abjad yang sudah bisa kita samakan dengan nama-nama bagian komponennya. Yang di A ini ada wheel, B bucket, yang bagian C wheel boom, yang D wheel conveyor, yang E wheel elevating cylinder, B itu ada gantry, yang G discharge conveyor, yang H ini discharge boom, yang I discharge swing bearing, yang J discharge elevating cylinder, yang K ini revolving frame, yang L ini swing circle, yang M undercarriage, dan yang N ini crawler set frames. Jadi fungsi penggerak bucket wheel excavator atau BWE ini adalah crawler propel motor dengan gambar sebagai berikut. Yang selanjutnya ini perputaran roda bucket oleh motor. Selanjutnya roda terangkat oleh silinder hidrolik. Selanjutnya pergerakan roda belt oleh motor. Selanjutnya ada boomnya terangkat, yaitu melepas dia. Lalu selanjutnya boom berputar dan melepas oleh silinder hidrolik. Selanjutnya dia berotasi ke atas dengan motor.
Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu siklus operasi. Dengan alat yang pertama yaitu electric shuffle. Shuffle beroperasi menggunakan beberapa gerakan utama, termasuk diantaranya yang pertama, mengangkat, menarik bucket ke atas melalui tumpukan material yang digali, lalu crowding, memindahkan gagang dari bucket ke dalam atau keluar untuk mengontrol ke dalam pemotongan atau ke posisi pembuangan. Selanjutnya berayun, memutar skop antara lokasi penggalian dan lokasi pembuangan. Selanjutnya yang terakhir adalah mendorong lalu memindahkan unit skop ke lokasi atau posisi galian yang berbeda. Selanjutnya ini ada siklus operasi daripada alat electric shuffle, termasuk ke dalam siklus kerja shuffle atau siklus penggalian shuffle yang terdiri dari 4 fase. Fase yang pertama ini fase menggali, fase kedua fase berayun, yang ketiga fase pembuangan, dan yang keempat fase kembali. Dengan gambar sebagai berikut. Siklus operasi mesin alat electric shuffle. Yang pertama, mesin didorong secara berkala untuk mereposisikan ke area penggalian. Relokasi dalam lubang dibutuhkan prosedur khusus untuk menggeser penarik kabel. Yang kedua, penggalian menggunakan sistem gerakan hoist dan crowd. Yang ketiga, dumping dicapai dengan melepaskan penutup bawah di dipper sehingga muatan jatuh ke dalam truk. Yang keempat, mesin atas dapat berputar mengayunkan bom dan dipper ke kanan atau ke kiri untuk pembuangan ke hopper, truk, ataupun stockpile. Next, kita masuk ke materi siklus operasi dari alat Load-Hold-Dump. Sejumlah cara operasi dan kombinasi Load-Hold-Dump memiliki 5 cara operasi. Yang pertama ini operasi manual atau manual operation. Pengoperasian ini dengan cara manual atau menggunakan joystick. Yang kedua, line of sight remote operation. Digunakannya remote untuk pengoperasiannya dengan bantuan cahaya sinar tampak. Yang ketiga ini tele-remote operation, pengoperasiannya menggunakan remote. Yang keempat ini semi-automated operation. Jadi pengoperasian ini bisa menggunakan remote dan juga automatic, tergantung kondisi dan juga kegunaannya. Yang kelima ini automatic operation, 100% operasinya ini dijalankan secara automatic.
Selanjutnya adalah pembahasan perhitungan produktivitas ban berjalan. Produktivitas adalah perbandingan antara output terhadap input yang digunakan belt dalam proses produksi. Dengan didapatnya poin-poin di atas, maka produktivitas dapat dihitung. Dengan persamaan rumus adalah QT sama dengan 3600 dikali A, dikali V, dikali P, dikali S. Dengan penjelasan keterangan, QT adalah produktivitas daripada belt conveyor dengan satuan ton per jam, A-nya adalah luas penampang dengan satuan meter persegi, V kecepatan belt conveyor dengan satuan M per S, P adalah berat jenis material dengan satuan ton per meter kubik, S sama dengan koefisien kemiringan daripada belt conveyor. Di slide sebelumnya, kita tadi dapat membicarakan tentang input dan output. Jadi apa sih input dan output itu? Nah, di sini input ini memiliki dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini dibagi menjadi 5. Yang pertama kecepatan belt conveyor, kemiringan belt conveyor, luas penampang belt conveyor, kapasitas belt conveyor, dan juga gaya tarik dari belt conveyor. Nah, data sekunder ini terdiri dari satu, yaitu waktu kerja efektif daripada belt conveyor. Lalu outputnya adalah produktivitas teoritis dari belt conveyor di sebuah perusahaan. Yang kedua, efisiensi kerja dari belt conveyor di sebuah perusahaan. Pembahasan contoh soal perhitungan produktivitas ban berjalan. Jadi diketahui luas penampang belt conveyor yang peneliti dapatkan adalah 0,034 meter persegi, dengan berat jenis material yang peneliti dapat dari perusahaan adalah 1,1 ton per meter kubik. Dengan kecepatan peneliti dapat adalah 2,02 meter per second, dan untuk kemiringan belt peneliti adalah 200 yang dikonversikan sebagai koefisien kemiringan yang didapatkan adalah 0,81. Lalu pertanyaannya, berapakah nilai produktivitas dari belt conveyor di atas? Jawaban, kita menggunakan rumus QT sama dengan 3600 dikali A, dikali V, dikali P, dikali S. Lalu QT sama dengan 3600 dikali A, A-nya itu 0,034 meter persegi, dikali V, V-nya 2,02 meter per second, dikali P, P-nya itu 1,1 ton per meter kubik, dikali S, S-nya itu 0,81. Didapatkan hasil QT-nya adalah 220,2 ton per jam. Jadi nilai produktivitas dari belt conveyor di atas adalah 220,2 ton per jam.